Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Di edisi kali ini kita jumpa lagi dengan edisi membahas pertanyaan dari sobat sekalian tentang edisi Monopoli. Yeay. Dan di edisi kali ini Mama akan membahas tentang pertanyaan dari kakak penyendiri 1233. Nah, ini kakak penyendiri 1233 ini menanyakan banyak sekali ya, ada 4 pertanyaan. Dan terima kasih buat kakak penyendiri 1233 yang sudah kepoin video Mama dan sudah mengajukan pertanyaan yang bagus banget. Dan pertanyaannya ada banyak di beberapa video Mama ya. Jadi pertanyaannya ini nggak hanya satu video, ini ada beberapa video dan semuanya dikepoin sama kakak penyendiri ini. Terima kasih atas atensinya kakak penyendiri. Oke, kali ini Mama akan membahas tentang pertanyaan kakak ini satu persatu ya kak. Ini ada 4 pertanyaan di edisi kali ini. Mama akan menjawab keempat-empatnya. Oke, pertama kita akan langsung mulai dari pertanyaan pertama. Yeay. Oke, pertanyaan pertama yaitu Mama akan langsung bacakan aja ya. Kalau punya 3 komplek, apa satu rumah dikali 3 juga? Karena beda monopolinya, setidaknya aku mau nyari kesamaannya. Nah, ini dia pertanyaannya. Oke, langsung aja ke jawabannya. Nah, ini kalau punya 3 komplek. Nah, itu mungkin maksudnya itu kalau punya 3 tanah ya, bukan komplek ya. Kalau 3 tanah ini satu komplek hitungnya. Jadi kayak gini, Kanada, Amerika, Brasilia ini satu komplek. Terus kalau Australia sama ini satu komplek gitu ya. Indonesia, Malaysia satu komplek. Jadi kayak gitu. Itu hitungnya tanah ya, bukan komplek. Kalau 3 komplek itu, jadi ini satu komplek, ini satu komplek, ini satu komplek. Nah, jadi ini saya luruskan dulu. Itu maksudnya kalau punya 3 tanah berarti ya. Kalau punya 3 tanah itu apa, harga sewanya itu dikalikan 3 juga. Nah, itu kalau kita berpedoman pada kartunya ini ya, kartu tanahnya ini. Nah, itu kalau punya satu komplek ya, satu komplek itu macam-macam, ada yang cuman isinya 2 tanah seperti Indonesia, Malaysia ini, atau 3 tanah seperti ini Singapura, Hong Kong, Taiwan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau satu komplek itu beda dengan tanah. Sekarang kita sudah luruskan. Kalau punya satu komplek ya, apa harga sewanya itu dikalikan 3. Nah, satu komplek itu kalau kita lihat di kartunya itu seperti ini. Nah, memiliki satu kompleks tanah harga sewa 2 kali lipat. Nah, jadi itu sewa tanahnya 2 kali lipat ya kak ya, bukan 3 kali lipat ya. Jadi rata-rata setahu saya monopoli itu kalau satu komplek ya, kalau kita punya satu komplek misalkan Indonesia dan Malaysia, kita punya ini ya. Nah, lalu ada pemain lawan datang berkunjung ke tanah kita, satu komplek ini salah satunya ya. Nah, itu kita memungut sewanya 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat ya kak ya. Nah, seperti itu. Dan itu sewa tanahnya juga dilihat seperti ini. Nah, ini ya harga sewa. Kalau hanya tanah ini 260, kalau Brasilia ya, seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu ya. Kalau satu komplek berarti dikalikan 2. Kalau tadi harga sewa tanah Brasilia 200 berapa, 60. Nah, kalau kita punya satu komplek ya, Brasilia itu di sini. Kalau kita punya satu komplek Amerika Serikat dan Kanada juga. Nah, lalu pemain lawan ini berkunjung ke tanah kita ya, yang satu komplek. Nah, itu dikalikan 2. Jadi misalkan berkunjung ke Brasilia ya, ini ya pemain lawan. Nah, ini hanya tanah itu 250 dikalikan 2. Jadi kita memungut uang sewa itu 500. Nah, itu kalau satu komplek ya teman ya. Nah,
itu beda lagi kalau kita sudah punya rumah di sini. Nah, kalau sudah punya rumah di sini lebih mantap lagi. Kita lihat di sini sewa satu rumahnya 1.300. 1.300 kita punya satu komplek kalikan 2 saja. Jadi kita langsung terima 2.600. Nah, seperti itu ya teman ya. Jadi kalau kita punya satu komplek itu dikalikan 2. Nah, satu komplek itu seperti saya tadi yang infokan, ada 2 tanah, ada 3 tanah, tergantung dilihat di papan monopolinya ini teman. Nah, semoga jelas untuk pertanyaan pertama ini ya teman ya. Sekarang kita next, pertanyaan kedua apa ya? Oke, pertanyaan kedua yaitu maksud harga di bawah kartu memiliki satu komplek tanah itu apa? Nah, maksud harga di bawah kartu memiliki satu komplek tanah, sepertinya ini keliru ketik ya. Di sini ketiknya ranah, sepertinya ini tanah nih. Tanah itu apa? Nah, itu adalah pertanyaan kedua. Memiliki satu komplek tanah apa? Maksud harga di bawah kartu memiliki satu komplek tanah itu apa? Oh, oke. Nah, ini masih berhubungan tadi dengan satu komplek tadi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan juga yang untuk jawaban pertanyaan pertama. Nah, tadi sudah terjawab ya. Memiliki satu komplek tanah harga sewa 2 kali lipat. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan untuk pertanyaan pertama juga. Jadi bukan 3 kali lipat tapi harga sewa 2 kali lipat. Nah, seperti yang tadi coba saya ulangi sebentar ya. Jadi kayak tadi satu komplek ya. Kita misalkan yang lain ini misalkan Belanda, Prancis, Inggris. Nah, satu komplek ini segini. Lebih gampangnya kalau kakak bingung ya, dilihat warna yang sama saja di papan monopoli ini ya. Jadi misalkan ini Belanda, Prancis, Inggris. Nah, ini warnanya kuning tua ya. Nah, ini satu komplek kalau kita punya. Kalau misalkan ini Italia, Uni Soviet, RRC. Nah, ini satu komplek ya. Warnanya pink tua. Nah, seperti itu ya teman ya. Jadi misalkan ini India, Korea, Jepang. Nah, itu satu komplek. Jadi nggak usah bingung satu komplek itu apa aja ya, tinggal kita lihat aja di papan monopoli yang warnanya sama. Kalau warnanya sama itu berarti satu komplek ya. Jadi nggak harus tadi yang saya bilang, nggak harus satu komplek itu 3 tanah ya. 2 tanah juga bisa seperti ini tadi Indonesia dan Malaysia. Nah, ini satu komplek seperti itu. Ini Australia, Afrika ini juga 2. Ini satu komplek. Jadi seperti itu maksudnya satu komplek ya. Jadi memiliki satu komplek tanah harga sewa 2 kali lipat seperti yang tadi sudah saya jawab sekalian di pertanyaan pertama tadi ya. Kalau satu sewa harga sewa 2 kali lipat itu tinggal dilihat sini saja ya. Nah, seperti tadi ini kalau di tadi mana Brasil. Nah ini tadi ya 250 ini kalau hanya rumah saja. Kalau hanya tanah, kalau satu rumah 1.300. Nah, ini nanti tinggal dikalikan 2 ya. Jadi kalau misalkan teman kita punya 2 rumah di sini Brasilia, tinggal dia di sini 2 rumah berapa? 3.900. Nah, kalikan 2 jangan lupa ya, karena kita punya satu komplek. Nah, 3.900 kalikan 2 7.800. Seperti itu ya teman ya. Oke, jadi semoga bisa lebih paham ya tentang tadi pertanyaan jawaban nomor 2 tadi. Sekarang kita coba ke pertanyaan nomor 3. Apa ya kak? Oke, langsung aja ke pertanyaan nomor 3 yaitu, oh ya, kalau beli rumah lagi itu harganya tetap sama kah bang? Balas aja, nggak usah kasih video. Jadi ini ada tertulis tidak usah kasih video, tapi mama tetap buatkan videonya ya. Buat mungkin sobat-sobat yang lain juga punya pertanyaan yang sama, jadi bisa ikut ikut kepoin juga gitu. Oke, langsung aja. Jadi pertanyaan intinya yaitu, oh ya, kalau beli rumah lagi itu harganya tetap sama kah bang? Nah itu. Oke,
pertanyaan ketiga ya. Ini jadi misalkan ini nggak ada rumah, misalkan ya ini nggak ada rumah. Nah, lalu ini misalkan pionnya di sini, ini pionnya di sini. Nah, pion sepatu ini baru punya tanah Brasilia. Nah, terus dia berkunjung lagi, lempar dadu berkunjung lagi ke tanahnya dia Brasilia. Nah, dia beli rumah. Beli rumah di sini, dilihat di sini saja. Brasilia ya. Brasilia mana tadi Brasilia? Ini ya. Brasilia di sini ya. Di sini tinggal dilihat di sini. Harga satu rumah 2000. Nah, ini jadi pion sepatu ini bayar ke bank 2000, nanti akan dapat satu rumah. Seperti itu ya teman ya. Lalu habis gitu nanti misalkan berjalan-jalan lagi nih pion sepatunya, tiba-tiba dia mampir lagi ke Brasilia. Nah, karena tanahnya sendiri dia kan nggak bayar uang sewa. Nah, tapi dia masih ada uang lebih. Nah, dia mau beli rumah lagi. Itu tetap sama harganya. Dilihat lagi di sini tetap sama kan ya, harganya satu rumah 2000. Nah, seperti itu teman ya. Nah, harga satu rumah 2000, jadi tetap sama harganya. Itu enggak ada perubahan ya teman ya, tetap sama 2000. Jadi tinggal lihat saja di tanahnya ini, di kartunya ini ya. Nah, di sini harga satu rumahnya 2000. Nah, beda lagi kalau misalkan pemain lawan ya, misalkan ini pion yang kapal ya. Nah, biasanya untuk tanah yang berbeda itu harga rumahnya juga berbeda ya, tapi kalau tanahnya sama ya harga rumahnya sama gitu. Tapi patokan yang lebih gampang itu misalkan gini, satu baris gini, nah itu harga rumahnya pasti sama semua. Jadi antara apa ini, Kanada, Amerika Serikat sama Brasilia, terus yang ini Australia, Afrika, itu harga rumahnya sama semua. Jadi di sini harga rumahnya sama semua 2000 ya kan. Brasilia, nah Brasilia. Terus Amerika Serikat, ini ya kita coba cari Amerika Serikat. Di mana engkau Amerika Serikat? Bentar. Amerika Serikat. Nah ini Amerika Serikat ya, ini hijau ini ya. Nah ini sama juga harga satu rumah 2000. Nah jadi teman-teman ya, kakak-kakak semuanya bisa patokannya begitu ya. Asal di baris yang sama ini harga rumahnya pasti sama. Kalau ini 200 berarti satu ini pasti 200. Nah seperti itu. Kalau ini biasanya 150, yang sini satu baris ini 100. Kalau ini 50. Nah seperti itu ya teman ya. Nah itu harga rumahnya sama selama tanahnya sama. Kalau tanahnya beda ya, kalau teman-teman nggak hafal gitu bisa gampang kok, lihat saja di kartu tanah aja. Nah jadi nggak perlu dihafal juga, cukup dilihat di kartu tanah ya. Nah kartu tanah seperti ini tadi ya, tinggal dilihat di sini harga satu rumah berapa. Nah seperti itu. Kita berkunjung lagi di sini Brasilia, mau beli lagi rumah. Nah sama harga satu rumah lagi 2000 ya. Yang membedakan itu harga sewa. Harga sewa itu kalau pemain lawan yang berkunjung ke tanah kita ya. Kalau dilihat di sini kan seperti yang tadi sempat saya singgung juga. Kalau satu rumah sewanya berapa, dua rumah sewanya berapa ya, itu yang berbeda. Nah, semoga teman-teman tidak tercampur aduk ya antara harga sewa dan harga tanah itu ya. Oke, nah, semoga tadi pertanyaannya sudah terjawab ya, semoga bisa paham. Sekarang kita beralih ke pertanyaan keempat. Oke, pertanyaan keempat yaitu kurang lebih paham. Jadi kalau kita punya satu rumah, maka orang lain akan bayar sewa satu rumah yang angka di atas kartu. Kalau kita punya 3 rumah, orang lain akan bayar sewa 3 rumah, gitu ya Bang. Jadi Max beli hotel juga bisa 4 kah? Oke,
Pertanyaannya tadi hampir sudah yang saya jawab tadi ya. 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah. Nah, itu di sini ya. Yang tadi kalau 1 rumah kena berapa, 2 rumah kena berapa, 3 rumah kena berapa ya, 4 rumah kena berapa. Nah, tapi kalau 4 hotel ya, 4 hotel itu kan di kartu itu maksimal tulisannya hanya harga 1 hotel saja ya. Maksudnya kalau pemain lawan datang ke tanah kita yang ada hotelnya, nah ini misalkan rumah ya, sudah jadi hotel, 4 hotel ya, ini misalkan 1, 2 ya, kita ambil contoh yang sama Brasilia, misalkan 4 hotel. Tapi 4 hotel ini agak mustahil ya teman ya. Kenapa? Nanti coba kita singgung sedikit. Nah, tapi kita jawab dulu. Kalau 4 hotel ya, kalau kita punya 4 hotel, nah di sini kan cuman ada 1 hotel ya. Kalau kita punya 4 hotel ya, tinggal kita kalikan 4 saja biaya sewanya. Jadi 12.750, 1 hotelnya kalikan 4. Nah, kalikan 4 itu berapa ya? Saya nggak ada kalkulator teman ya. Jadi 12.750 kalikan 4 itu berapa? Nah, itu saya nggak ada kalkulator, tinggal kalikan 4 saja ya. Berapa? 12.750 kalikan 4. Mungkin 55 ya. 12.750 kalikan 4 ya. Mungkin 51. Oh, 51 ya. Oh ya, saya tadi nggak ada kalkulator ya. Jadi tinggal kalikan 4 saja, jadi kita terima dari pemain lawan 51.000. Nah, itu angka yang fantastik ya kalau di permainan monopoli yang ini ya teman ya. Nah, tinggal dikalikan sejumlah hotel yang kita punya. Kalau kita punya 3 hotel ya kita kalikan 3 ya. Kan ini 1 hotelnya. Kalau punya 4 ya kalikan 4. Nah, lalu tadi yang saya bilang kenapa 4 hotel itu mustahil ya, agak mustahil kalau kita punya 4 hotel ya. Karena gini teman ya, tiap kali kita berkunjung itu kita hanya bisa menambah 1 rumah. Jadi misalkan gini ya, kita hanya punya tanah. Nah, lalu kita pertama kali beli kita beli tanah Brasilia ya, kita dapat tanah. Terus kita keliling lagi jalan gini, itu kita kebetulan beli mampir di Brasilia lagi beli rumah. Jadi kita butuh kira-kira 5 kali 4 ya. Kan ini 1 kali gini 1 rumah, beli tanah, terus gini muter lagi beli rumah lagi, beli rumah 1, nah, terus muter lagi gini beli rumah 2. Nah, seperti itu teman. Jadi agak mustahil, agak memerlukan waktu yang lama. Dan kita nggak tiap kali putaran ini mampir di Brasilia kan ya. Bisa tiap kali putaran ini kita mampir di sini atau di sini ya, seperti itu temannya. Jadi 4 hotel itu agak mustahil ya teman ya. Nah, tadi kita sudah menjawab ke-4 pertanyaan tadi dari saudara penyendiri ya. Semoga saudara penyendiri dan teman-teman yang lain bisa lebih paham tentang monopoli ini, tidak bingung-bingung lagi. Kalau masih bingung ya nggak apa-apa, kita teman-teman bisa komentar di bawah ini. Nah, seperti itu teman. Oke sahabat sekalian, sekian dulu video Mama kali ini. Jika masih ada pertanyaan yang kurang jelas, langsung aja komen di bawah. Mama sedapat mungkin akan menjawabnya. Tetapi mohon maaf apabila agak lama ya sahabat sekalian. Oke sahabat sekalian, thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye. Bye.